nyuruh-nyuruh, dan nggak mudah memperlakukan kalian sebagaimana junior, sebagaimana mahasiswi. Itu namanya egaliter, ya. Egaliter atau kesetaraan, ya, kesetaraan. Jadi ayat-ayat Quran pada era Makkiyah, menurut Toha lebih bersifat egaliter, lebih bersifat setara, lebih bersifat humanis, ya, dan lain sebagainya. Itu untuk pemikiran besarnya. Pemakalah nanti saya ingin mengingatkan bahwa di antara yang apa, di antara ininya, UTS-nya nanti bisa jadi itu perbaikan makalah, ya, perbaikan makalah, makalahnya perbaiki, lengkap. Itu kan kemarin pas diskusi itu banyak yang belum belum jelas, ya, belum terungkap apa batasannya itu apa, teorinya itu apa, konsepnya bagaimana, contohnya bagaimana. Nah, nanti UTS-nya itu kalian perbaiki makalah, ya, dan tambahkan yang wilayah-wilayah yang tidak jelas itu, supaya ketika membaca itu bisa langsung mengerti mana ayat-ayat yang dinasah itu yang mana itu. Nah, sebagai contoh tadi eh, ayat madaniyah yang dihapus oleh ayat makkiyah, ayat madaniyah tadi itu diantaranya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, bahwa laki-laki itu merupakan qawamun, merupakan pemimpin bagi perempuan. Nah, ayat ini menurut Toha itu dihapus oleh ayat sebelumnya yang turun pada era Madinah, ya, yang secara pesan, secara substansi itu lebih universal, lebih menegaskan tentang, katakanlah, tentang kesetaraan, ya, tanpa melihat gender. Lain halnya dengan ayat-ayat ayat Madaniyah tadi itu yang mengatakan bahwa laki-laki itu lebih superior daripada perempuan, ya, meskipun kita tahu bahwa ayat ini sebenarnya bagi sebagian orang konteksnya tidak dalam konteks mengeneralisir bahwa laki-laki selalu superior dalam banyak hal. Itu konteksnya ada yang mengatakan konteksnya dalam keluarga, ya, dalam keluarga, tidak sampai pada ranah sosial, tidak sampai pada ranah publik, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, pemakalah, coba kamu sebutkan ayat yang menasahnya, ayat madaniyah, coba pesannya bagaimana itu? Saya tadi agak lupa ayatnya. Saya juga lupa. Makanya saya bilang berulang kali, pemakalah itu disiapkan segala halnya supaya kalian presentasi itu gagah, ngerti nggak? Jadi jangan 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 kurang meyakinkan kayak gitu. Coba yang presentasi yang lain, pemakalah yang lain dibantu. Itu ayatnya bagaimana, pesannya itu apa? Coba. Ayo silakan. Halo, halo, halo. Ini Pak, surat Al-An'am ayat 164. Kayak baca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, katakanlah, apakah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemadorotannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Oke, saya ingin bertanya, itu sisi mana yang menghapus? Pesan yang mana yang menghapus?
Coba saya ingin melihat pemahaman pemakalah, jangan-jangan cuma menyampaikan tapi nggak mengerti. Sisi mana yang menghapus itu, pesan yang mana? Kalau tadi kan jelas ayat Madaniyahnya hendak menegaskan tentang superioritas laki-laki. Al-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahkan ayat itu seringkali digunakan dalam konteks sosial untuk mengatakan bahwa laki-laki yang harus jadi pemimpin, perempuan nggak boleh. Nah, dalam hal ini ketika makalah mengutip ayat tadi itu, dua ayat tadi tersebut sebagai contoh teori nasih terbalik, dari sisi mananya nasihnya itu untuk ayat yang itu yang Mekah itu, coba qul aghairallah, gimana coba bisa menjelaskan ya? Hmm, Iya, makalah nggak ngerti, menyampaikan tapi nggak mengerti. Gimana ini? Aduh. Makalah yang lain bersuara, silakan. Pemakalah yang lain siapa? Fani sama Iya, Neng. iya silakan berkomentar. Jadi sebelum kalian bicara itu, sebelum kalian ngomong, itu dipahami dulu. Jangan-jangan kalian bicara tapi nggak ngerti. Aduh, apalagi udah masuk ke contoh itu, masa nggak ngerti di contoh? Coba sisi apanya yang menghapus? Jelaskan. Iya, gimana kalian ini? Contoh lain, ayat lain di sana kalian menghadirkan contoh apa? Coba jelaskan. Gimana? Ayat potong tangan, Bapak. Iya, gimana? Ayat potong tangan. Itu kan pada surat Al-Maidah ayat 38, itu kan diperintahkannya hukum potong tangan terhadap pencuri. Nah, itu Hmm. dengan ayat Makkiyah yang berupa surat Al-Hijr ayat 23 yang menjelaskan tentang hak hidup asasi manusia, yaitu wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Seperti itu. Oke. Oke, kalau itu jelas bisa menjelaskan. Ayat lainnya apa? Apa ya, Bapak? Ini Pak, saya mau sebentar Bapak, sebentar. Apa sih tadi, mana sih ya? Ini Bapak surat At-Taubah ayat 5. Gimana tuh? Artinya langsung ya Bapak ya. Sebutin ayatnya dikit. Faidza salqal asyharul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Ya, udah cukup. Terus Artinya. artinya Saya apabila ngerti sih. itu tentang gitu Bapak. Habis Titik bulan-bulan tekannya haram. itu faktul musyrikin haitsu wajadtum. Itu yang Makkiyah apa Madaniyah? Itu yang ini yang Madaniyah. Oke, yang Makkiyahnya mana? Yang Makkiyahnya itu dinasakh dengan ayat Makkiyah surat An-Nahl ayat 125. Oke, gimana? Ya Rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Oh, apa sisi apa yang ditegaskan? Itu kan di situ dijelasin bahwa tidak ada pengharusan untuk melakukan perang gitu Bapak intinya. Gimana? Ayo silakan lanjutkan. Jelaskan yang jelas. Biar teman-teman paham, mengerti. Nanti pemakalah berikutnya saya mau gini juga, mau saya korek-korek ini ya. Supaya kalian itu nggak memudahkan, nggak menggampangkan bikin makalah tapi nggak mengerti menjelaskan. Nanti depannya makalah yang lain harus serius bikin makalah, jangan asal-asalan. Kasihan temanmu yang lain, Pak, supaya baca itu mereka mengerti menurut saya. Paling tidak itu. Silakan. Gimana ayat yang Asyurul Hurum tadi itu? Itu Bapak Pani mau jawab. Oke, silakan.
yang tentang Makkiyah ya Pak, yang ayat peperangan. Jadi ini saya mendengar dari penjelasan Pak Ali ya Pak. Jadi kalau dulu kan Gimana? Apa tadi? Enggak, saya mendengar dari penjelasannya Pak Ali di kelas B. Oke, silakan. Jadi kalau yang di Makkiyah itu dulu itu kan tidak ada peperangan, tidak ada kayak dibolehkan gitu peperangan ataupun kayak apa ya? Kalau di zaman dahulu itu orang Arab itu tidak tahu bahwa tidak ada larangan untuk peperangan gitu. Sebagai contohnya kayak tidak ada larangan untuk hijab, tidak ada larangan untuk poligami seperti itu. Jadi pas di ayat Madaniyah ini bahwa ada ayatnya Madaniyah ini turunnya ayat-ayat tentang larangan peperangan, tentang larangan berhijab, tentang larangan poligami. Jadi Mahmud Muhammad Toha ini beliau ini ngerasa kayak kita tuh seperti kelihatan ketinggalan zaman karena ayat yang kita gunakan ini fikihnya itu pakai fikih ayat Madaniyah. Jadi beliau ini kayak menghapus ayat Makkiyah itu, ayat Madaniyah itu untuk kita menggunakan ayat Makkiyah agar bisa kita tetap adanya peperangan, tetap tidak tidak menggunakan jilbab, boleh berpoligami gitu. Jadi, oke, saya tadi itu kalau itu sudah dijelaskan, sudah didiskusikan sama teman-teman tadi. Jadi menurut saya minta kalian untuk menjelaskan ayat barusan tentang Asyurul Hurum. Dari sisi mana nasihnya coba? Saya ingin nguji saja sebenarnya. Gimana? Kalian merasa bertanggung jawab ketika buat makalah. Jangan nulis tapi nggak mengerti. Gimana? Sisi mananya yang mansuh, yang sisi mana yang nasih? Coba. Halo. Oh, kan? Oh, oke. Kalian berarti bikin makalah, menuliskan sesuatu yang kalian sendiri aslinya itu nggak mengerti. Nah, itu saya pokoknya nggak mau melihat di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Teman-teman yang lain di pertemuan minggu depan, Rabu depan yang presentasi tentang apa? Tentang apa temanya Rabu depan? Halo, ketua kelas mana? Abid Al-Jabiri, Pak. Oke, Abid Al-Jabiri, oke. Oke, silakan dipersiapkan makalah